menang berarti, wih Natko boleh juga nih kayaknya dicoba. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung menuju ke drafting phase menutup ke arah Matilda. Ada Perseus dan juga Loi. Apakah Joy kembali lagi mereka akan coba lepas? Tapi shout out untuk Natko dengan Loi ya. Iya. Sampai harus masuk ke dalam sebuah respect band. Langsung. Yang ditunjukkan langsung oleh Coach SDL. Nah ini persis ya sama apa yang terjadi di game yang kedua juga. Bandnya sama, posisinya juga sama, tim Liquid ID ada di blue side dan band ketiga dari EVOS tadi menuju ke arah Gift. Apakah Gift ini akan kembali di band atau lebih concern terhadap dari Harit? Joy nggak sih? Joy gak sih? Gue juga Joy. Joy, Harit, Suyo, Atau kan Harit deh minimal. Gift, dan Harit kayaknya. Iya. Karena kayak kalau Joy mungkin bisa di-trade lagi sama Suyo. Iya boleh. Iya ya, anggap di sini ada Joy atau Suyo. EVOS dapat +1 ditambah Granger lagi. Jadi Grangernya ini yang harusnya jadi concern. Tapi malahan aku merasa kalau misalkan Joy melawan Granger, Joy-nya lebih enak. Karena Granger Iya. nembaknya lurus kan. Dia bisa lincah-lincah. Iya, dia bisa lincah banget untuk dash in out-nya. Oke, dan ada fun fact nih, sepanjang MPL Philippines season 15, Fanny menjadi hero yang paling sering di-ban dengan total 15 kali di-ban, 100%. Baru hari ini lepas tadi, Iya. dimainin sama King Kong. Tapi Berarti ya. masalahnya pemain Fanny dari Filipina emang cukup mengerikan gitu loh. Iya. Mengerikan sekali dan cukup berbahaya. Jiwa-jiwa muda yang baru itu waduh kacau balau juga ya. Yap. Punya semangat tinggi juga ternyata ya oleh. Alright, dan Gatot Kaca plus Granger. Yves-nya apakah akan menjadi pilihan atau tetap stick to the point dengan Selena yang sedari tadi kita lihat ditunjukkan oleh Yehezkiel. Atau malah mau ngebawain Farsha tiba-tiba. Oke, tapi nampaknya tidak Selena ada lagi. Farsha, Selena lagi. Mereka masih konsisten. Tapi kalau misalnya memain Farsha sekarang juga boleh loh. Iya. Kenapa? Karena kondisinya adalah ini bisa ada permainan sama-sama mobility yang cepat. Oke, Cuma balik lagi trapping akan menjadi sebuah masalah. Mau tidak mau. yep. Dan sekalinya Fanny kelepas di MPL Philippines itu menang ya berarti ya. Menang. Iya, iya, iya. Menang. Barusan Masalahnya banget. juga kayaknya Selena di sini langsung Lucas. job dengan Lucas. Dan kayaknya bakal menuju kepada band dari Cici. Sehingga nanti Lucasnya jauh lebih bebas. Cici Valen gak sih? Cici Valen pasti sih harusnya. Tapi Karena- ya udah ada Selena kayaknya Valen bakal di skip. Aran. Valentina Aran. Valen EXP, Yang pernah juga dia bawakan. build tank. Yes. Dengan cooldown dari Oracle dan juga beberapa item-item lain. Iya. Apakah akan muncul hari ini? Itu pertanyaannya, Ul. Karena balik lagi, ini udah 3 magic damage. Iya. Tapi kayaknya nggak masalah buat tim Liquid. Tapi bedanya adalah di sini Harit yang akan bisa diganti dengan damage dealer physical nantinya. Oke. Masih banyak ya, let's say masih ada Iya. Bruno juga tadi yang udah sempat dibawakan di game yang pertama. Aha. Valennya itu dia. Valen dulu. Tapi gini, problem utamanya adalah ini Lucasnya beneran bisa zoning out apa enggak? Itu penting loh. Iya. Karena akan ada ujung yang dimana percuma ketika Lucas di-pick tapi tidak menjalankan job desk-nya. Ya. Itu penting loh. Lucas itu powerful di tempatnya. Oke. Dia Aku bukan bilangnya hero zoning terbaik sih. Iya, bukan hero yang bisa gendong panjang waktunya, bro. Iya. Enggak. Dia benar-benar kayak, let's say, ngebuang 5 detik hero jungler musuh yang bisa masuk ke area turtle. Aha. Jadi kayak ke-stop di area jungle doang. Yap. Tapi kalau bicara tentang EXP ya, yang kita asumsikan ini high loss-nya akan ada di Rogue. Sebenarnya Cici, Badang yang ternyata tidak menjadi concern juga nih untuk EVOS. Kayaknya mau di-flex juga sih untuk high loss-nya ya. Oke. Ya high loss beberapa kali di WD first itemnya bahkan menuju kepada toilet armor. Tapi ya respect tetap diberikan oleh Coach Avil dan juga Coach Caleb. Badang akan ditutup sehingga masih membuka potensi untuk Cici. Nah, Atau jangan-jangan Cicinya malah mau diambil sama... Enggak Berarti sih, sama Lucas EVOS jungle enggak ya? sih. Udah gak bisa di mana-mana lagi. Lucas Bisa. Jungle mentok-mentok, iya. Wah, Anyway, Lucas Jungle tadi sempat muncul juga soalnya. kalah ya tapi. Di Oke. MPL Philippines, tapi kalah. bukan masalah Lucas junglernya sih. Ini lebih gimana caranya mereka juga jangan terlalu memaksakan keadaan. Nah, Dan memaksimalkan potensial dari jungler mereka. oke, dan Hayabusa Band. Hero-hero dari Albert yang dipersempit lagi. Bagus. Aha. Ben terhadap Hayabusa setuju banget. Hayasuyo-nya juga udah nggak ada sekarang. Pick 4 dari EVOS, mereka membutuhkan satu sosok mid lane. Kalau tadi kita ngeliat full hero dari Natko yang baru kita Dua, beda lihat ya. ya. Loi, yang udah nggak ada. Vexana. Lagi kah menjadi Ka- combo Vexana Gatot Kaca? Kalau nggak sekalian aja hero yang bisa untuk menghindari damage dari seorang Joy. Ya kan? Link, Aha. gimana kalau tukeran Link?
Link dulu jungle. Game 1 Link Favian, game 3 Link Albert. Boleh pembuktian. Link Angela. Back sana dulu. Sana lagi. Hero utility. Agar jarak lebih aman dan tentunya targeting ke arah Joy. Biar nggak langsung menjangkau ke arah dari Natko. Biar Natko bisa punya safe space di belakang. Alright. Terlihat Vexana. Dan untuk kali ini gold lane. Bruno masihkah menjadi pilihan atau bahkan mau Iritel? Iritel juga lumayan enak nih untuk berhadapan dengan Granger. Aku merasa Sisi di sini bagus. Cici Iritel? Cici Iritel. Kari. Waduh. Ini lebih kejam daripada Waduh, Iritel sih. iya, Untuk late kejam game-nya sih. ya. Ini bahkan siapapun yang masuk ke dalam, wah ini bahaya banget sih. Dan Albert akan cukup kebingungan. Sekarang untuk dapetin Link early game juga belum tentu kuat untuk bisa bunuh Kari. Jatuhnya Karinya ini kayak ngedinai kalau misalkan Albert juga mau bawain Fredrin. Yes, betul. Jaga-jaga ya. Udah Iya, pasti jaga-jaga. gak bakal ada game untuk EVOS kalau dia masih paksa karena Fredrin. Alright. Mending Link sekalian. Dan wow. Oh, Lukas. Edit. 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 Lukas jungle. Granger jungle atau Lukas. Lukas jungle? Harusnya Lukas. Karena so far kita sempat melihat beberapa kali Lukas menjadi jungler. Cuma dengan Retribution apakah fokus dari Albert akan bisa tertuju kepada objektif turtle-nya? Ditambah lagi Lukas masuknya fighter. Hero zoning out. Hero zoning out. Jadi kalau gue lihat, walaupun gue vote EVOS, chance Liquid besar sekali di sini. Oke. Dengan apakah kali ini sebuah kejutan yang ditunjukkan oleh EVOS dengan membawa Kara Lukas jungle mampu membawa ke kemenangan mereka ataukah justru tim Liquid yang akan memanfaatkan waktu ini? One last game. Pembuktian. Siapakah yang berhasil mendapatkan game yang ketiga? EVOS akan bangkit atau Liquid masih berada di atas? Soe Piala Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to lane of down. Dan secara farming pattern gimana nih Prof mengenai Lukas? Yang harusnya nggak akan terlalu cepat ya? Iya, dia nggak bakal terlalu cepat. Tapi mungkin untuk urusan dash masih oke lah, masih punya seenggaknya. Hanya saja kalau dibandingkan dengan Joy, udah pasti Joy bakal jauh lebih dominan untuk farming. Agak worry sih jujur dengan adanya Lukas jungle saat ini. Karena udah terlihat Kari gitu di depan sana. Gini, Lukas jungler tuh kalau bisa sebelum turtle pertama jangan tumbang. Karena dia kalau misalkan dipaksa untuk mengeluarkan Unleash the Beast, udah pasti nggak bakal punya power dalam teamfight turtle. Assassin lagi yang dibawa ya? Assassin lagi. Damage-nya sih emang masif, tapi bagaimana dengan sustainability? Iya, itu kayak kelihatan banget dengan Lukas yang bisa dibilang untuk dash ability-nya juga kan gak terlalu yang lincah-lincah banget. Sedangkan ini banyak banget stoppernya kayak kena arrow kah, kena cucuk law and order kah. Jadi bakal diperhitungkan banget nih waktu masuk dan keluarnya dari sosok dari Albert. Ya, sedangkan Hylos tersendiri kita masih belum menyaksikan. Dia akan di-counter oleh siapa. Kalau kita melihat dari kondisi seorang Granger, ini juga agak cukup kesulitan untuk bisa menghantam seorang Widdy nantinya. Udah pasti bakal keganggu juga karena Keganggu dari banget. kalkulasi dari segi damage-nya juga bakal tahan terlebih dahulu. Wah, itu dia. Dan adanya spinning light wheel ya, ngebuat dari Erlan kali ini harus lebih berwaspada lagi. Dan penguasaan dari River sekarang udah mulai dipegang habis oleh tim Liquid ID loh. Widdy beserta Yeskiel ini nggak segan-segan untuk ngasih cicilan demi cicilan untuk siapapun yang menunjukkan batang hidungnya. Dan sadar gak kalian lihat, permainan tempo dari EVOS udah dipegang sama Liquid sekarang. Bener-bener ditahan banget EVOS, gak ada yang lebih dari sungai. Kecuali Erlan. Hanya untuk farming. Erlan juga langsung mundur lagi. Beda dengan sebelumnya. Ada tendensi juga kan dari Aaron, jadi makanya kayaknya laningnya masih dipegang juga nih untuk gold lane. Oke, dan turtle-nya udah muncul juga. Kali ini masih kena. Bakal Oke. di-commit kan? Gak bakal di-commit, tapi dimainin poking aja. Sampai Natsko itu akan mungkin flickernya ke-trigger. Karena mungkin kalau flicker sudah ter-trigger, ini saatnya untuk Favian melakukan flanking gaming. Oke, tapi untuk sejauh ini kita ngelihat bagaimana pola farming ataupun usaha yang dilakukan oleh Albert ini masih cukup terhambat. Sehingga akan sedikit di-delay terlebih dahulu oleh EVOS. Mengenai turtle yang sudah ditarik ulur, sementara Widdy dan Yeskiel ini kembali akan memberikan pressure pada pemain-pemain dari EVOS. Oke, tapi bakal langsung di-all-in kan? Mungkin kali ini akan mendapatkan satu buat turtle dimiliki dari seorang Albert. Tanpa ada kontes sama sekali. Terlalu jauh juga kita lihat pergerakan Favian berada di arah bottom lane yang sulit untuk didapatkan. Dan Yeskiel dari tadi kita lihat kondisinya bener-bener dia ngeganggu sih. Ngeganggu walaupun belum menusuk ya Profesor kita bilang ya.
Tapi mengganggu sekali loh. Iya, kayak nyebelin ya, pokoknya nyebelin aja, nggak yang... Bahkan untuk sejauh ini, di menit yang ketiga belum terjadi adanya first blood. Masih Ya. bermain aman. Masih benar-benar memanfaatkan farming di early game ya. Karena saja di area river sekarang nih baru perang. Tapi lihat di depan sana DBS terlalu sakit diberikan Rasulkan mendapatkan satu bagian kill. Dan nampaknya bermasuk dari tim EVOS. Mereka mencoba untuk mendapatkan satu point kill dan Albert. Lihat tidak ada yang bisa digaruk di depan sana. Mencoba untuk mendapatkan seorang arm. Oh my god. DBS terlalu sakit. Arah depan sana didapatkan satu point kill untuk seorang Albert. Apakah ada retribution di depan sana? Nampaknya tidak. Dan Favian still dengan farm buff yang fokus untuk farming. Itu dia pengejaran yang dilakukan oleh Albert dan thanks to Regi juga ya yang ngebantu adanya efek sisi. Membuat dari Aran pun tidak berhasil untuk selamat dan akhirnya terjadinya first blood. Ini ngebuat dari gold swingnya pun melonjak milik dari EVOS ke angka 1.300. Wah, bahkan jangan lupakan juga ya, ini emblem assassin loh yang dipakai sama Albert. Oh. Jadi pasti bakal lebih berdamage. Dan itu yang mungkin bakal lebih membuat begitu masifnya setup di area turtle. Makanya tadi Favian gak datang kan untuk turtle pertama. Terlalu mengerikan untuk Lukas di turtle pertama. Ini sangat wajar sekali untuk bisa dihindari team fight yang terlalu dini bagi tim Liquid ID. Walaupun kalau kita ngeliat ya Yeskiel dari tadi selalu menaruh trap demi trapnya, tapi ya dimakan terus-terusan aja sama Ki. Tanpa ya bisa di follow up lagi untuk Garut nih. Dan kondisinya kita lihat di sini dari sosok dari seorang Albert. Kali ini bakal coba dapat satu pemain kill terhadap seorang Aran. Trigger dilakukan dan lihat komitmen yang dilakukan mendapatkan satu pemain kill atas Aran. Ini sangat tepat. Mereka membuat Aran tidak bisa bersinar seperti sebelumnya. Menuju ke arah turtle yang selanjutnya. Tim Liquid ID ini cuma bisa melakukan tindakan preventif untuk menghindari EVOS dapetin turtle selanjutnya. Ini direlain gak sih? Apakah bakal dipaksa untuk free fight? Relain sih gua. Gua relain lebih wise gitu loh. Dibanding harus dipaksakan dan kehilangan tambahan poin kill. Kayaknya nggak bijak. Dan ini Ki-nya juga udah melakukan zoning out dengan cukup baik ya. Karena dari tadi yang ngeganggu dari Ki-nya adalah badang dari Aran yang udah nggak ada sekarang. Ya, bisa dibilang kita lihat di sini Filipina masih menjadi salah satu pemengaruh untuk MPL Indonesia ya, Be. Iya, menginfluence ya secara nggak langsung. Iya. Ya Lukas Jungler salah satunya dan seperti bawakan juga War Axe dari Aran mungkin jadi jawaban karena seperti kita tahu biasanya Lukas ini agak sedikit kerepotan ya karena dia build-nya tank. Tapi karena Hunter Strike menjadi first item dari Albert, otomatis ini agak sedikit membuat gamenya cenderung berbeda karena Lukasnya mendeliver damage lebih banyak dibandingkan dengan Cici. Oke. Kayaknya abis cara ini langsung War X ini harusnya. Langsung War X ya boleh. Iya ini Erlannya juga free banget loh. Dari tadi nggak ada gangguan menuju ke arah laning dari Erlan. Dan berbeda nasib di mana Aran yang udah harus tumbang juga 2 kali. Sejauh ini poke damage yang memang diberikan terus-terusan sama Yeskiel ini dibalesin aja. Dimakan aja juga dari arrow-nya dan sekarang Erlan akan kembali memberikan adanya poke damage balasan. Jual beli serangan aja ya. Tapi gold difference masih dipegang oleh EVOS semua ya. 3-0. Apalagi dengan adanya kondisi 3000 gold difference sebentar lagi yang akan mereka dapatkan. Wah ini harus di stop sih sebenarnya. Karena kalau misalkan tim Liquid ID tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, gamenya bisa di lead terus sama EVOS. Oke. Mencoba untuk melakukan satu buat clear di arah top lane, tapi nampaknya akan ada pertukaran di arah bottom lane. Itu nggak worth it banget sih kalau turret di arah bottom lane juga didapatin oleh EVOS. Mereka akan kehilangan chance untuk setidaknya menyetop dibandingkan harus perfect turtle untuk tim EVOS. Itu kayak akan kehilangan chance. Dan kayaknya ditukar aja ya. Great cut away. Oke, Grand Pathway hanya untuk zoning out. Aura! Tiba-tiba lagi team fight ada Aura mukanya di depan sana. Agak kaget dikit nggak masalah. Gak masalah. Kecil ya, kaget kecil. Kaget kecil, tapi halo Bang Aura. Belum sadar. Bikin kaget saja kau ini. Ini bisa dibilang CEO dari EVOS India kemarin. Wah. Oke. Posisi dia ya. Ini dia nih, salah satu legenda hidup EVOS ya. Yap, tapi team fight. Oke, team fight terjadi di depan sana. Langsung ada Regi bertransformasi, berubah ke arah belakang. Dengan damage yang diberikan dari KY, nggak bisa ditahan kembali. Nama terguardiannya Fnatic. Tidak selamat dan bahkan Erlan. Flickernya memaksa menuju ke sosok seorang Iron Siki. Masih bisa dihindari begitu saja. Erlan! Erlan! What are you doing, Erlan? Aduh, terlalu memaksakan mendapatkan satu point kill. Ya seharusnya dia tidak usah memaksakan. Memang gemes mungkin ya dengan satu hit terakhir lagi dari Iron Siki-nya, tapi itu dia Abyssal Arrow yang tepat mengarah ke Erlan. Dia dapetin Erlan loh. Pas banget. Dan itu masih di dalam turret kan, jadi kena damage dari turret juga dan akhirnya penyelamatan dari Regi pun masih belum berhasil, Prof. Ya, say thanks to minion ya. Rhapsody-nya masuk ke minion semua. Memanfaatkan minion agar peluru dari Granger tidak ada yang mengenai ke arah hero.
Tapi keuntungan masih tetap dipegang sama EVOS. Mereka benar-benar mendapatkan semua objektif perfect circle. Dan tinggal gimana menunggu Favian dengan Holy Crystal ditambah 1 Wishing Lantern. Udah Tapi jadi. masalahnya masih butuh Wishing Lantern karena masih butuh untuk menghancurkan bagaimana HP tebal dari Lucas. Oke, tapi kayaknya kalau bisa kita lihat ya, untuk ngomongin karena Lucas yang mungkin agak cukup, kita nggak akan melihat head to headnya. Oh. Ini akan ada bermain di front to back sih menurut gua. Dan Iron Siki bisa jadi target utama, Prof. Oke. Bisa lewat ketek gitu. Ngeri ya. Tapi biasanya kalau ada Lele kita semakin di belakang semakin kena. Kenapa ya? Ya. Sih, kalau gue sih lebih ke arah magnet ya. Ul. Magnet ya. Kalau gue ya, mau Kita yang kiri kan- nyamperin kayaknya. Iya, gue lebih suka emang suka aja kena lele gitu loh. Sebagai Hobi. damage dealer ya, hobi jadinya. Passionnya emang kena lele kalau gue. Bahaya tuh kayaknya tuh. Oke, tapi untuk sekarang ya EVOS walaupun memang dalam keadaan yang masih unggul juga. Dan mereka merelakan 1 buah outer bottom turretnya didorong oleh Favian. Dan kebetulan juga dari Lord bentar lagi bakal muncul. Sementara invade jungle telah dilakukan. Oke, invite jungle, dia dorong top, dia dorong mid. Karena dia tahu di arah bottom lane itu akan mendapatkan satu kesempatan yang untung untuk Lord di arah bottom lane. Jadi kalau bawahnya kedorong sekalipun, mereka masih bisa clear langsung cover ke arah Lord lagi. Dibandingkan harus ngelepasin ke arah top yang agak cukup jauh mungkin nanti mereka laning managementnya. Dan ini udah mulai cicil-cicil nih terhadap Lord yang sudah muncul juga. Dan poke damage balasan dari EVOS juga ini nggak kalah sakit tentunya. Tapi hanya ditarik ulur dulu dari kedua belah tim yang sudah mulai regroup di area dari Lord. Oke, apakah keputusan ada lagi yang cukup ekstrim diambil oleh tim Liquid untuk bisa tiba-tiba mendapatkan Lord di depan sana? Kayaknya harus berharap sama Abyssal Arrow-nya Heskiel sih. Tapi minimal harus kena Natko atau bahkan Henlan. Gue juga mikirnya Natko sih. Iya. Natko, oh Albert! Tiba-tiba hilang begitu saja dan Albert lihat. Di sana arahnya bakal dibalikin kembali ke arah para pasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendapatkan WD. Regi Monila, Sementel. Oke, Palmenia membalikan kembali ke arah dan shutdown pun terjadi. Tapi Albert masih berdiri kokoh, gagah di depan sana dan berhasil mendapatkan Lord. Ini agak satu buah dilematik nampaknya untuk tim Liquid ya. Wah, itu team fight yang bener-bener Gak kelihatan. gak kelihatan dan bahkan Lordnya pun berpartisipasi dengan efek airborne-nya. Iya, ada assist di sana dari Lord-nya. Oh, di arah atas. Jangan sampai one by one situation Favian. Ingat Albert dengan full HP seperti ini berbahaya sekali loh Profesor. Iya, dan bahkan sedikit lagi resource dari energi untuk Unleash the Beast-nya bisa digunakan. Jadi team fight selanjutnya pasti bakal ada Sacred Beast. Wah. Nah, ini ada skill hit rate. Abyssal Arrow-nya dari 42 kenanya baru 10. Iya, 23%. Ya, mungkin kita ambil referensi dari MPL Philippines, PLID. Apakah ini menjadi pertanda bahwa even Selena dengan buff-nya masih terlalu overrated digunakan ketika di MPL dalam jangka waktu yang panjang? Kalau aku lihat ya, Be, nggak masalah. Tapi kayaknya coba dibalikin lagi ke posisi dia dulu sih. Romer, main layer hit. Main jungle tank? Iya, nggak tahu kalau itu. Tapi Avatar Guardian berhasil dihindari karena pelanggaran para pasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil kembali karena WD terperangkap dan fokus karena PS. Gak peduli apapun terjadi. Mereka masih coba untuk melakukan endgame. Mampukah bertahan dengan adanya wave minion di arah mid lane. Mereka merontokkan gigi dari tim Liquid. Mencoba untuk dapat satu poin kill. Kehilangan seorang Aran. Ini bencana. Fokus karena Meldan. EVOS take the game. Sang macan bangkit dari kubur. The baby alien is back. Debut dari dua front membuktikan mereka mampu untuk GG. EVOS Roar! Itu dia serak-sarai dari para EVOS fans yang akhirnya terlihat bahwa ada pesimistik di sana. Bahwa EXP Goldlane menjadi midlane dan ditujukan dengan begitu baik. Free hit dari Erlan juga yang dimanfaatkan dengan begitu baik. Decision making yang akhirnya membuat sang jawara ini bertekuk lutut. Season lalu mereka memang ada di hashtag 9. Tapi mungkin di season ganjil kali ini top 2 bisa mereka amankan. Modal yang manis dengan memenangkan match pertama mereka. Sehingga mereka punya satu asa untuk berada di klasmen yang lebih aman dibandingkan season lalu. Lebih karena nggak ekspektasi nggak sih? Dengan permainan Lucas Jungle yang dimana Damage. tiba-tiba damage dan bahkan menyelesaikan Widdy dengan sangat cepat. Wow, mereka nggak expect, gue yakin
dari tim Liquid gak expect akan hal tersebut. Dan Iron Siki lebih gak expect ketika Lukasnya, targetnya ke arah dia, Profesor. Iya. Dar! Langsung dihilangkan seketika. Oke, tanpa berapa lama kita langsung lempar saja ke Bude Monster. Take it away. EVOS Glory, mereka membuka season 15 dengan memukau Sang Macan meraung. 2-1 pembukaan yang manis banget untuk EVOS. Bagaimana kemenangan pertama kalian di season 15 di match pertama kalian ini? Kita cuman alhamdulillah ya sih Bude. Alhamdulillah aja. Tapi lawan kalian adalah juara dari season lalu. Apa yang sudah kalian lakukan sehingga bisa menumbangkan pasukan kuda? Kita punya Regi. Oh, Regi. Bener ya, udah nggak ada Fluffy di sini ya. Fluffy kemana? Ketinggalan kayak di tim yang lama. Doma kemana? Hilang juga itu. Hilang Entah juga. kemana. Bentar, ini gimana? Kenapa ada pergantian nama ya? Pakai nama asli. Apa nih? Apa karena pergantian nama ini jadi membuat sesuatu hal yang baru kah untuk kamu? Loh, kan kamu juga ganti nama. Doma, dulu Doma. Sekarang sudah bukan Doma lagi, sudah bukan Fluffy lagi. Gak apa-apa sih aku soalnya Doma gak pernah menang kan. Jadi ganti ya ke Erlan. Dah, Erlan aja dengan harapan akan membawa kemenangan dengan nama asli. Amin. Amin. Tapi apakah ini Regi yang ngajakin ganti nama nih? Kamu yang ngajakin ganti nama. Kenapa berdua? Enggak, sebenarnya ada Albopanya sih. Albert kan namanya aslinya Albert. Jadi kita suruh aja nama aslinya Brother. Pada nama asli semua. Nama asli semua. Oke. Bentar, ini nama asli semua berarti ini ya. Menarik, tapi kemenangan ini bisa dibilang sangat menarik untuk tim EVOS. Khususnya di sini ada Natko yang berubah role. Natko, mid lane, kamu habis, kamu libas tim Liquid di season ini. Bagaimana role barumu Natko? Seru sih, seru aja. Seru aja. Iya. Tapi kamu belajar mid lane ini, apakah ada kesulitan atau malah enjoy di mid lane? Enggak sih, basicnya udah ada mid soalnya. Jadi lancar aja. Iya. Lancar. Ngeri banget. Wow, tapi begitu seru pastinya dengan adanya berlima ini. Fluffy, kedatangan member-member baru di ujung kirimu sebagai satu pentolan dari EVOS. Gimana Fluffy? Season 15 ini kamu ngeliatnya gimana sih? Apa? Oh bukan Fluffy, maaf Regi. Regi, season 15 ini kamu ngeliatnya gimana sih? Kayak Oh, di sini Regi ulang tahun. Happy birthday Regi. tahu nih selesai kok. Makasih Bude. Makasih Ipo Terima kasih. Slams. Makasih semuanya. Bagaimana season 15 kamu ngelihatnya? Dengan line up Eh, sekarang. Yang lihatnya sih kayak seneng banget lah, ada Albert, ada Hengki yang bisa ngebawa suasana yang baru lagi kayak gitu. Suasana yang baru, suasana di season ini. Namun kita nggak akan berenam aja nih di panggung karena ada spesial. Satu orang yang ingin muncul juga di layar yang besar ini. Siapa kira-kira? Langsung aja silakan. Halo, MPL Indonesia, passwordnya. Mana nih? Oke. Halo? Halo? Halo. Halo Bude. Spesial banget nih. Mas Ade sudah terpampang di tengah-tengah MPL. Gimana ngelihat EVOS di season 15 match pembukaan mereka? Wah, sangat-sangat kaget ya melihat performa Natko yang biasa saja itu sih sebenarnya. Loh. Tapi mereka menumbangkan. Keren banget sih, masa sekarang dia bisa walaupun midnya sekarang kan midnya diganti Natko kan sebagai sementara kan. Cuma udah ada kelihatan lumayan klop deh. Bagus. Albert sama Hengki bagus, emang kekuatan circle ini nggak salah ya, bagus. Wow, chemistry-nya dapat gitu ya. Ya, chemistry-nya dapat. Berarti yang ke-highlight kalau untuk match pembukaan ini malah Natko-nya ya dari Mas Ade sendiri. Tapi kalau tadi kan Mas
Ade bilang, wah kedatangan kedua ini jadi pembeda, terus kekuatan circle juga. Apa sih dampaknya yang kelihatan langsung nih sama Mas Ade? Dari Ki sama... Dampaknya ya jadi gampang sih. Harusnya kalau misalnya kekuatan circle sih, apa-apa tuh harus lihat dari kepalanya. Kayaknya kalau saya lihatnya sih dari ekspresinya, kayaknya kepalanya di Albert sih. Bener. Jadi kalau kepalanya moodnya bagus, nah yang lainnya pada ngikut tuh Hengki gitu kan selalu ikut ke Albert. Natko juga dari Griffin kan ke Albert, sisanya mah ya udah guys main aja gitu. Oh. Emang bener? Nah yang penting jangan ngefit sama jangan maju-maju tadi kayak Erlan agak-agak kurang sih tadi dia agak-agak maju, ngapa ya? Kurang sih. Kenapa Erlan maju-maju? Jangan sampai nanti Erlan yang main mid nih Natko kembali memakai Sun di Godland. Hati-hati nih. Wah. Ada mau yang dikasih tanggapan ini tolong ya. Erlan jangan diam saja. Maaf ya Mas Ade. Tapi kalau Albert bener nih, Albert jadi kepalanya di sini. Ya benar, kepalanya Albert. Nah kan. Nah, Jadi God dia. Oh. Jadi God. Jadi kalau kata Resboy Mbappe-nya. Tapi kalau dari Mas Ade ada pertanyaan spesial nggak sih? Mungkin atau ingin dari tadi bertanya-tanya apakah tentang hero junglernya Albert atau apa? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Pertanyaannya gimana sih perasaannya bisa jadi Natko yang lebih baik dari semua mid di Indonesia? Ayo. Pertanyaannya apa Mas? Dah budek apa ya orang ya? Gimana sih caranya atau tipsnya bisa menjadi mid laner terbaik di Indonesia? Kan ini ibaratnya kan transisinya kan cepet ya, dadakan kayak tahu bulat. Nah coba tipsnya gimana? Gak ada sih Mas, orang belum paling jago. Tapi Mas Kan Ade udah coba lah kan Belum udah coba paling itu jago. cek di kantongnya ada siapa tuh, ada Yeskil lah kira-kira tuh. ada nggak? Di kantongnya ada sesuatu nggak Natko? Gak ada, masih kosong. Masih kosong. Masih kosong, oke siap. Oke. Mantap. Ini ada lagi nggak Mas Ade? Kalau Natko kayaknya ini masih match pertama, belum panas nih di sini. Ada yang lain mungkin Mas Ade? Udah sih itu doang, udah itu aja. Sama ini Bude mau titip-titip pesan sama roster sekarang ya. Apa nih? Semoga bisa di season ganjil ini ya, ini memberikan sedikit-sedikit trauma ya. Semoga mereka nggak ada yang ninja kalau lolos ke MSC Bude, udah itu aja sih. Tolong dicatat itu ya, di garis bawahi semuanya ya. Ya. Karena itu sangat jangan penting. mencontoh dua orang itu ya, jangan. Pasti ya. Ya nggak semuanya, semua angguk. Tapi Ya. Mas Ade, satu pertanyaan terakhir. Dengan roster ini, Mas Ade, seberapa jauh kira-kira EVOS Glory akan melangkah? Kalau dilihat dari cara bermain ya Natko cuma bisa Loi sih kayaknya 7 ini masih nih kayaknya. Gak masuk playoff dong kalau 7? Nah tapi kan bisa ya, namanya performa Bude kan baru hari pertama nih. Mereka udah main tadi di game 1 mainnya bagus banget tuh Bude, kayak ih kaget ini EVOS beneran nih gitu kan. Game kedua ya balik kandang nih. Game 3. Cuma ya game 3 juga oke banget tuh digendong Albert gak sih jujur-jujuran sama Hengki. Tadi Erlan udah mulai rada-rada tuh, cuma ya bagus lah mereka tetap sinkron sih. Seenggaknya mereka tuh sekarang berlima ini udah bisa recover cepet sih, bagus. Dengan adanya Hengki yang mahal itu dan Albert yang blind buy dibeli itu mantap. Banyak ya. Langsung terjawab beberapa tapi masih panjang. Kalau Mas Ade tadi kan pesan untuk MSC. Kalau untuk perjalanan di MPL ada pesan untuk EVOS Glory? Ya coba cepet-cepet bisa adaptasi aja sih, karena kan tiap ada match satu hari ini kan musuh tuh pasti atau lawan tim itu biasa mereka tuh belajar cari windownya, caranya EVOS tuh main gimana, kalahnya tadi kenapa, draftnya apa aja, gini-gini aja bisa kayak gitu sih ya, supaya mereka bisa adaptasi sih. Apalagi sekarang kan coachnya ada Afil juga kan, ada Caleb juga sama ada Textam nggak dihitung sih, udah itu berdua dah. Jadi ya semoga aja mereka bisa mulus sih jalan ke depan, ya gitu aja sih. Gitu aja. Semoga dicatat dengan baik dan diingat-ingat. Tapi terima kasih sekali Mas Ade. Ditunggu juga. Siap, sama-sama Bude. Mungkin bisa ke MPL Arena Mas Ade. Enggak terakhir dikasih roti doang. Hei, tidak ya. Udah Mas Ade. Terima kasih.
lagi Mas Ade. Siap, Bude. Sama-sama, Dan Bude. sampai jumpa di lain waktu. Itulah dia Mas Ade bersama dengan EVOS Glory. Punya histori yang panjang. Tentunya Mas Ade punya harapan yang besar dengan EVOS Glory saat ini. Ki dan juga Albert, kalian kayaknya pundaknya agak berat nggak nih di season ganjil masuk EVOS yang historinya memang di season ganjil EVOS tuh jadi runner up, top 2, mewakili Indonesia. Gimana Ki? Kalau dibilang berat apa enggak pressure-nya sebenarnya enjoy aja sih. Kita fokus step by step lah. Match by match, kalau emang rezekinya nanti lolos ya alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya kita ngelihat bahwa bagus banget. Tapi Albert, satu hero, Lucas Jungler. Banyak yang bertanya dari Albob sendiri. Dari baby alien kita, bagaimana munculnya Lucas untuk di game ketiga? Apakah itu memang kunci rahasia? Udah depend sama coaching aja sih, jadi ya dipakai aja. Latihannya juga banyak main Lucas juga. Oh jadi sudah di latihan Ya udah dilatihanin, udah dipersiapin juga sih. untuk melawan tim Liquid ID? Lawan siapapun. Woo. Kemenangan yang luar biasa, kemenangan, satu kata kemenangan hari ini? Mantap. Mantap! Dan kemantapan ini mari kita rayakan kemenangan untuk EVOS Glory. Menghadapi sosok juara bertahan. Ya nggak Bert? Wah. Dan Senyumnya prediksi itu. OG berarti bener sendiri nih. Kebetulan. Kebetulan. In Albert we trust. Siap Iya. dijedak-jeduk? Gak ngerti gue jedak jeduk. Ya maksudnya di konten aja. Oh iya, iya, boleh, boleh, boleh. Geratak duruk. Gue gak ngerti jedak jeduk. Kalau ngerti jedak jeduk gue bisa. Udah Bisa ikutan gaya ya. Bisa ikutan gaya. Iya. Tapi memang ternyata yang dilakukan sama EVOS juga melampaui ekspektasi banyak orang berarti. Nah, tapi pertanyaannya mulai nanti. Mulai pusing lagi. Iya, mulai pusing lagi. Apakah tetap akan dengan Natko sebagai mid laner? Tapi gue setuju sama Mas Ade. Itu jujur ada pergerakan-pergerakan yang mungkin seharusnya tidak harus dilakukan. dilakukan untuk Iya. para player-player Iya, ya iya. kan. Katanya rada-rada ya. Emang iya Gerakan yang pergerakan-pergerakan gak harus gitu loh. pergerakan-pergerakan rada-rada itu emang harus dikurangi. Gerakan-gerakan tambahan. Ini Soalnya gerakan-gerakan nanti tambahan. bisa Additional jadi movement. Natko-nya yang ke god lane katanya. Iya, Iya. itu lucu sih. Kan iya kan kita udah sering lihat kan kayak beberapa kali Doma sempat tergantikan. Nah, akhirnya didapetin nih starting Erlan. langsung kan Erlan. Iya, jadi Erlan. Ya, Iya. tapi itu dia. Yang udah balik lagi kita tidak bisa pungkiri permainan yang out of nowhere, out of the box dari EVOS berani pick terhadap Lucas dengan Lucas hybrid. Ya. Ternyata menimbulkan hasil yang sangat mahal. Profesor, silakan highlight-nya. Ya udah sempat kita mention juga kan sebelumnya kalau misalkan Lucas ini possible banget untuk EXP tapi build-nya tank. Kalau lawan Cici, better emang ya Cici bonyokinnya pakai hero-hero yang punya damage dan sesama fighters. tentunya. Abisin ya. Abisin kalau bisa. Ya terbukti kayak tipe Cici kan damage-nya pok. Iya betul. Lawan burst yang tiba-tiba kali flash combo hilang gitu kan. Oke, MVP of the match, please welcome the baby alien is back. Yang not so baby lagi ya. Not so Untuk- baby anymore. Ya dengan wah kedewasaan juga yang sudah dia miliki, jam terbang juga ternyata mekanik itu masih ada. Decision, keputusan, jam terbang memang gak bohong. Dipanggil baby 9 season lalu loh. Sekarang 4 masih 9 kan Sekarang sekarang jadi season apa? 15. Apa? Jadi Mature alien. Giant. Giant alien. Tapi kan dia tetap baby face, curangnya. Dia sama gue di sampingnya juga tuan gue. Iya Tetap. pasti, kan emang begitu aslinya. Oh iya benar, sorry. Iya tapi build hybridnya ini sih kayak dia langsung menuju ke Queen Swings biar nggak kena burst. Terus kayak pemilihan dari Radiant Armor dia tahu persis kayak ini bakal ngerepotin nih joinnya nanti apalagi dengan ada Wishing Lantern. Jadi dia reduce damage magic sebisa mungkin agar dia tidak tumbang terkena solo kill nantinya. Iya, terutama juga damage dari Heskiel ya yang selalu menghantui juga. Dan modal dari trio, Assassin Emblem, Counter Strike dan War X ternyata cukup banget ya Cukup untuk siap membuat ya. ini QB. Iya. Tiba-tiba yang paling pedes sebenarnya pas flash combo sih lagi-lagi mas. Wah tadi Iron sih kaget sih. Iya, Aaron kayak lebih Asli. kaget sih kayak tiba-tiba ditembak juga dari jauh. Seperempat darah dia. Makanya tipisnya ini emang kadang kalau kita ngomongin soal peningkatan damage ya peningkatan damage-nya sangat-sangat oke karena
peningkatan damage itu kan berdasarkan dengan ya persenan dari apa yang dimiliki sama Albert. Dia modalnya 2 tadi, Hunter Strike, War Axe. Modal ini aja, karena ada penambahan HP dari War Axe. Ya meningkat juga HP-nya, sustainability-nya juga karena ada physical defense yang didapatkan dari War Axe. Terlebih kalau kita ngomongin soal bagaimana burst damage yang hadir ya semuanya datang dari emblem assassin awalnya. Iya, dari awalnya penetration itu Ya, ya. penetration udah ada. Jadi ya niat awalnya emang mau bonyokin ke arah Cici. Jadi matiin aja untuk XP-nya. Tambah thrill lagi makin. Baterai. Adaptive attack-nya juga yang mengerikan. Oke. Dan well deserved ya pastinya. Sang bayi alien yang not so baby alien lagi. Not so baby. Udah menunjukkan kembali bagaimana tajinya untuk membawa EVOS di season ganjil ini. Apakah melampaui ekspektasi? Karena kalau dari highlightnya juga dari awal itu udah kelihatan banget. Damage dari Albert tuh sakit banget. Even Aram loh dengan Vengeance. Ya tapi kan itu dia kelemahan dari Cici dari dulu. Ya kalau misalkan ketemu kayak Makito, Benedetta kan kadang dia juga bonyok. Iya dia bingung kena burst damage kan soalnya tipenya. Sementara Cici yang sekarang mainnya tipenya poke damage, Sword Axe, Brute Force. Damage-nya nggak begitu tinggi, tapi kalau misalkan menyerang ke arah frontliner, pasti bakal bonyok frontliner. Dan ini banyak banget chaotic teamfight ya, yang even pun dari Iron Shiki membawa Kari yang damage-nya udah punya, tapi kan balik lagi dia single target gak sih Prof? Kayak di saat dia lagi mukulin orang, Ini bagus banget nih. Iya, tarik ulurnya sih. Tarik ulurnya tuh, tiba-tiba kayak Albertnya mundur tapi ternyata dia balik lagi ke Lord. Dia take over retribution-nya dan dia zoning lagi. Jadi kayak dia ngelakuin 3 job desk di waktu yang bersamaan. Dia makan Cici, dia makan Lord, dan juga dia sambil nge-zoning musuhnya. Jadi sini Iron kaget nih ya. Iyalah. Loh, Orang tiba-tiba loh kok sekarat. walaupun gak tumbang ya, tapi ya gak bisa juga sebagai jawaban untuk bisa mempertahankan high grounds-nya. Sehingga game ketiga pun harus selesai di menit 11. Karena kayaknya pick dari Karinya tuh tujuannya pengen ngebonyokin Lukas kan. Yang build-nya tank kalau jadi XP. Atau jaga-jaga aja, karena kan tadi pick ini duluan kan, Kari duluan kan, Iya, sebelum Kari Lukasnya dulu, keluar. No, Lukas dulu. Kan dia pick ketiga. Karinya baru pick keempat kebetulan. Dan last picknya yang ditahan kan tadi. Edit Last picknya ya. baru edit. Nah makanya dari pick situ, kebetulan mau nggak mau Karinya jadi nggak ngejawab Lukas sama sekali. Karena tujuan dari pick Lukas di awal ini kan sebenarnya dia pengen mengecoh. Karena mereka second pick juga kan. Dan most of the time kayaknya rata-rata pasti Lukas tuh bakal ditaruh di XP. Harusnya. Dengan build ya tanknya yang bener-bener sustain banget untuk bisa nge-buying time. Tapi dengan adanya Kari ya otomatis kayaknya udah pada sadar juga ya udah pasti Lukasnya bakal bonyok kalau jadi EXP. Iya. Mendingan kasih damage aja yang setara. Dan makanya bukan tanpa alasan ya, soalnya Hancur tuh kalau jadi XP udah. Iya. soalnya kayak kita kan ngeliat trennya kan Blue Side menang nih ya. Mhm. Dan akhirnya kan tadi di game kedua EVOS kalah, EVOS pilih. EVOS adanya di Red Side dan pengen memanfaatkan Cheesepick itu Itu ya. dia pengen mencoba nih gimana kalau misalkan Lukasnya jadi dia manfaatkan ke damage. Dan emang kita tahu sendiri peningkatan damage dari Beast the Beast emang sangat kacau. Kacau. Dia sekali biji dama aja udah kayak wah meledak dah itu Yes. lingkaran. Dan ini juga dari post game-nya sebenarnya melihat dari gerakan-gerakan yang cukup ngilu ya dari Erlan. Dia tetap bisa dikasih space loh untuk lagi-lagi menjadi rich guy. Ya, menurutku dengan additional movement dari Erlan tadi kayak nggak terlalu yang begitu fatal dibandingkan dengan game pertama. Oke. Aku merasa lebih fatal game pertama. Karena ya salahnya bisa ke 2 sampai dengan 3 pemain kan. Tapi kalau misalkan tadi di game yang ketiga kayaknya ya follow mistake. Ya, Gak ada fine. yang gimana-gimana, kayak fine-fine aja. Game juga masih bisa berjalan dengan manis. Jadi kayaknya untuk Erlan aku nggak merasa itu mistakes. Ya additional movement sometimes dibutuhkan, tapi ya jangan terlalu banyak aja paling. Oke, tapi seperti biasa, tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan sedikit keseruan di dalam in-game. So, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan mic check yang satu ini.